Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali dialami oleh banyak orang. Cara mengurangi sifat nggak enakan. Apakah kamu sering merasa terjebak dalam situasi di mana kamu ingin berkata tidak, tapi akhirnya mengiyakan karena takut mengecewakan orang lain? Jika iya, video ini sangat cocok untukmu. Jadi, mari kita mulai petualangan kita hari ini untuk menjadi lebih asertif dan menghargai diri sendiri. Yuk, kita mulai. Di bagian ini, kita akan mendalami apa itu sifat nggak enakan, sebuah karakteristik yang mungkin tidak asing bagi sebagian besar dari kita. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin bertanya, pernahkah kamu merasa sulit untuk berkata tidak kepada seseorang, meskipun kamu benar-benar tidak ingin melakukan apa yang mereka minta? Jika iya, kamu mungkin memiliki sifat nggak enakan. Sifat nggak enakan ini seringkali muncul karena kita terlalu memikirkan perasaan orang lain. Kita ingin membuat mereka senang dan takut jika mereka kecewa atau marah jika kita menolak permintaan mereka. Ini adalah perasaan yang sangat manusiawi, tapi sayangnya, hal ini bisa berdampak negatif pada diri kita sendiri. Di balik keinginan untuk selalu menyenangkan orang lain, seringkali tersembunyi ketakutan kita akan penolakan atau kehilangan. Kita mungkin merasa bahwa dengan selalu mengiyakan, kita akan lebih disukai atau dihargai. Namun, sebenarnya, ini seringkali justru mengarah pada pengabaian terhadap kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Kita telah memahami apa itu sifat nggak enakan. Sekarang, di bagian kedua ini, kita akan menggali lebih dalam untuk menemukan akar masalah dari sifat ini. Mengapa kita seringkali merasa sulit untuk berkata tidak? Mari kita selidiki bersama. Secara umum, keinginan untuk selalu disukai dan diterima oleh orang lain seringkali menjadi pemicu utama dari sifat nggak enakan. Ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti pengalaman masa kecil, norma budaya, atau bahkan tekanan sosial. Salah satu penyebab utama adalah pola asuh. Banyak dari kita dibesarkan dengan pemahaman bahwa menyenangkan orang lain adalah hal yang penting. Kita diajarkan untuk selalu memenuhi ekspektasi orang lain, seringkali mengabaikan kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Selain itu, norma sosial dan budaya juga memainkan peran. Dalam banyak masyarakat, ada tekanan untuk selalu bersikap sopan dan menghindari konfrontasi, yang bisa mendorong sifat nggak enakan. Kita khawatir akan penilaian dan respon negatif dari orang lain jika kita mengecewakan mereka. Jadi, bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini? Mengenali akar masalah adalah langkah pertama yang penting. Dengan memahami dari mana sifat nggak enakan ini berasal, kita bisa mulai bekerja untuk mengubahnya. Di bagian berikutnya, kita akan membahas strategi konkret untuk mengurangi sifat nggak enakan ini. Setelah mengenal dan memahami akar masalah dari sifat nggak enakan, sekarang saatnya kita membahas cara-cara praktis untuk menguranginya. Ada beberapa strategi yang bisa kamu coba, dan kita akan membahasnya satu persatu. Strategi pertama adalah mengenali dan memahami batasanmu sendiri. Tanyakan pada diri sendiri apa yang benar-benar kamu mau dan tidak mau. Sadari bahwa tidak mungkin membuat semua orang bahagia, dan itu tidak apa-apa. Kedua, latihan mengatakan tidak. Mulailah dengan situasi kecil, misalnya, jika seseorang meminta bantuanmu, tetapi kamu tidak memiliki waktu atau energi, cobalah untuk berkata tidak dengan sopan. Ketiga, gunakan komunikasi yang efektif. Ketika kamu berkata tidak, jelaskan alasannya dengan cara yang sopan dan tegas. Ini membantu orang lain memahami posisimu dan mengurangi rasa bersalahmu. Keempat, prioritaskan kebutuhanmu. Ingat bahwa merawat diri sendiri bukan tindakan egois. Ini tentang menjaga kesehatan dan kesejahteraanmu. Setelah belajar tentang cara mengurangi sifat nggak enakan, penting juga untuk memahami bagaimana cara menghadapi konsekuensi dari mengatur batasan. Ya, tidak semua orang akan merespon dengan baik ketika kita mulai mengatakan tidak.
Mari kita bahas bagaimana cara menghadapi situasi ini. Pertama, siapkan dirimu untuk berbagai reaksi. Beberapa orang mungkin akan kecewa atau bahkan marah. Ini wajar dan bukan tanggung jawabmu. Ingat, kamu berhak mengatur batasan untuk kesejahteraanmu sendiri. Kedua, berkomunikasi dengan jelas dan empati. Saat seseorang menanggapi negatif, jelaskan posisimu dengan tenang, gunakan statement seperti "saya merasa" atau "saya butuh", agar komunikasi lebih efektif. Terakhir, berlatihlah sabar dan penuh pengertian terhadap diri sendiri. Mengubah kebiasaan dan mengatur batasan adalah proses dan mungkin butuh waktu untuk merasa nyaman dengan perubahan ini. Ingat, membangun kebiasaan baru dan mengurangi sifat nggak enakan adalah perjalanan yang memerlukan waktu dan kesabaran. Tapi, dengan setiap langkah kecil yang kamu ambil, kamu semakin dekat dengan keseimbangan dan kebahagiaan dalam hidupmu. Terima kasih telah bersama kami sampai akhir segmen ini. Kami harap informasi yang kami bagikan bermanfaat untukmu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel kami untuk konten lebih lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, kamu berharga dan berhak untuk mengutamakan dirimu sendiri. Selamat berjuang dan tetaplah kuat.